Lalin dari arah Wonosari menuju pantai dialihkan. Turun saja, turun. Awas. Awas terus. Betul, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, pada selamat ya Allah. Allah. Ada situasi dan kondisi hujan deras masih mengguyur. Ini posisi di SMK Tanjung Sari. Dan sana sudah full. Ini Pantai Baron Lur terjadi banjir lagi. Arus lalin dialihkan menuju kiri karena untuk kompleks SMK Kelautan Tanjung Sari sudah tergenang. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sejak Jumat malam 26 Desember 2025 telah memicu banjir di sejumlah titik dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, akses transportasi, fasilitas umum, sektor pendidikan, serta aktivitas pariwisata di kawasan selatan wilayah tersebut. Curah hujan yang turun secara terus-menerus sejak sore hingga malam hari menyebabkan debit air meningkat secara signifikan. Sistem drainase dan aliran air yang melintasi wilayah Gunung Kidul tidak mampu menampung volume air dalam waktu singkat, sehingga air meluap ke badan jalan, kawasan permukiman, dan area publik lainnya. Banjir kali ini terjadi di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat akibat libur akhir tahun. Gunung Kidul, yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Daerah Istimewa Yogyakarta, justru menghadapi gangguan serius pada akses utama menuju kawasan pantai selatan yang menjadi tujuan favorit wisatawan domestik. Genangan mulai terlihat di sejumlah titik rawan. Air yang awalnya hanya mengalir di tepi jalan, perlahan naik menutup badan jalan. Arus lalu lintas melambat. Beberapa kendaraan mulai berbalik arah, sementara sebagian lainnya terpaksa berhenti karena tidak dapat melanjutkan perjalanan. Situasi semakin memburuk ketika hujan tidak kunjung reda. Dalam beberapa jam, genangan bertambah dalam dan meluas. Kondisi ini membuat pihak berwenang harus melakukan pemantauan intensif untuk mencegah risiko yang lebih besar. Salah satu titik yang mengalami dampak paling parah berada di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjung Sari. Jalur ini merupakan akses utama yang menghubungkan wilayah tengah Gunung Kidul dengan kawasan wisata pantai selatan, termasuk Pantai Baron, Kukup, dan pantai-pantai sekitarnya. Di jalur vital ini, air menggenangi badan jalan dengan ketinggian yang bervariasi. Pada sejumlah titik, genangan berada pada kisaran 30 hingga 50 cm. Namun di titik-titik jalan yang lebih rendah, air dilaporkan mencapai ketinggian sekitar 1 meter. Kondisi tersebut membuat jalur ini tidak lagi aman untuk dilalui. Aspal jalan tertutup air, marka jalan tidak terlihat, dan pengendara kesulitan memperkirakan kedalaman genangan. Risiko kendaraan mogok meningkat, terutama bagi kendaraan bermesin rendah dan kendaraan besar seperti bus pariwisata. Bus-bus pariwisata yang biasanya melintas menuju kawasan pantai membawa rombongan wisatawan menghadapi risiko besar jika memaksakan diri melintas. Mesin berpotensi mati akibat kemasukan air dan kendaraan dapat terjebak di tengah genangan. Melihat kondisi tersebut, pihak berwenang mengambil langkah tegas. Pada Sabtu pagi, akses utama menuju Pantai Baron melalui jalur Tanjung Sari resmi ditutup total. Penutupan dilakukan demi keselamatan pengguna jalan dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Petugas gabungan dikerahkan untuk melakukan penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas. Rambu penutupan dipasang dan pengendara diarahkan untuk menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan. Banjir ini tidak hanya berdampak pada akses jalan dan sektor pariwisata. Fasilitas umum di wilayah terdampak juga ikut merasakan dampaknya. Salah satunya adalah fasilitas pendidikan. Di Kecamatan Tanjung Sari, SMK Negeri 1 Tanjung Sari dilaporkan tergenang air sejak Jumat malam. Air luapan masuk ke lingkungan sekolah dan menggenangi sejumlah ruang kelas serta area pendukung lainnya. Aktivitas belajar mengajar terganggu dan pihak sekolah harus melakukan penanganan darurat. Pihak sekolah bersama warga sekitar berupaya mengamankan peralatan pendidikan agar tidak mengalami kerusakan lebih lanjut. Genangan air dibersihkan secara bertahap sembari menunggu kondisi benar-benar aman. Kejadian ini menunjukkan bahwa dampak banjir tidak terbatas pada satu sektor saja.
Aktivitas pendidikan, ekonomi, dan sosial masyarakat ikut terdampak dalam waktu bersamaan. Di sepanjang jalur Tanjung Sari, kondisi genangan air terpantau tidak merata. Beberapa bagian jalan terlihat masih bisa dilalui, namun pada titik-titik tertentu terdapat cekungan yang menyimpan genangan lebih dalam dan sulit diprediksi. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi pengendara yang tidak mengenal karakter jalan. Kesalahan kecil dalam membaca kondisi jalan dapat berujung pada kendaraan mogok atau kecelakaan. Atas pertimbangan keselamatan, petugas tidak hanya menutup jalur utama, tetapi juga mengatur pengalihan arus lalu lintas. Bagi wisatawan yang telah merencanakan perjalanan menuju pantai selatan Gunung Kidul, pemerintah daerah menyediakan jalur alternatif. Jalur alternatif pertama adalah jalur Gading di Kecamatan Pelayan. Melalui jalur ini, wisatawan dapat menuju jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS yang dinilai lebih aman dan relatif tidak terdampak banjir parah. Jalur alternatif kedua adalah jalur Mulo di Kecamatan Wonosari. Dari jalur ini, wisatawan dapat melanjutkan perjalanan menuju kawasan Tepus untuk mengakses pantai-pantai di sisi timur Gunung Kidul. Hingga laporan ini disampaikan, akses menuju pantai-pantai di wilayah Tepus masih dapat dilalui dengan kondisi jalan yang lebih terkendali dibandingkan jalur Tanjung Sari. Pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul mengimbau para supir bus pariwisata, pengelola perjalanan, dan pengendara kendaraan pribadi untuk tidak memaksakan diri melintasi jalur yang terdampak banjir. Imbauan ini disampaikan demi menjaga keselamatan wisatawan dan masyarakat sekitar, serta untuk mencegah kemacetan panjang akibat kendaraan mogok di tengah genangan air. Penutupan jalur utama juga berdampak pada mobilitas warga lokal. Jalur Tanjung Sari selama ini menjadi akses penting bagi warga untuk menuju pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan layanan publik. Dengan ditutupnya jalur ini, warga harus menggunakan rute alternatif yang lebih jauh. Waktu tempuh meningkat dan aktivitas sehari-hari ikut terganggu. Petugas gabungan dari berbagai instansi terus melakukan pemantauan terhadap kondisi cuaca dan ketinggian muka air di sejumlah titik rawan. Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan, terutama jika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi. Wilayah Gunung Kidul memiliki karakter geografis yang khas, dengan kontur perbukitan dan kawasan kars. Dalam kondisi tertentu, hujan dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan air mengalir cepat ke dataran rendah dan meluap ke permukaan. Peristiwa banjir kali ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim, terutama di wilayah dengan tingkat mobilitas tinggi dan aktivitas wisata yang padat. Masyarakat diimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah daerah dan petugas di lapangan. Wisatawan diharapkan menyesuaikan rencana perjalanan dan mengutamakan keselamatan dibandingkan memaksakan diri mencapai tujuan. Pemerintah daerah menyatakan bahwa akses jalan akan dibuka kembali setelah kondisi dinyatakan benar-benar aman dan genangan air surut sepenuhnya. Hingga saat ini, proses pemantauan dan penanganan masih terus berlangsung. Informasi terbaru akan terus disampaikan seiring perkembangan situasi di lapangan. Banjir yang melanda Kabupaten Gunung Kidul ini menjadi cerminan bahwa cuaca ekstrim dapat berdampak luas dan cepat. Kesiapsiagaan, kepatuhan terhadap arahan petugas, dan kewaspadaan bersama menjadi kunci untuk meminimalkan risiko. Kami akan terus menghadirkan informasi yang akurat dan terkini mengenai kondisi di lapangan. Tetap waspada, patuhi imbauan, dan utamakan keselamatan dalam setiap aktivitas dan perjalanan Anda.